Bangkit berdiri, kita akan bersama membaca firman Tuhan. Dan saya ingin mempersilakan anak-anak sekolah minggu untuk naik ke atas untuk mengikuti kelas sekolah minggu mereka, dan kiranya Tuhan memberkati kelas sekolah minggu di atas. Mari kita membaca bersama teks Alkitab yang menjadi dasar khotbah hari ini, diambil dari Daniel pasal yang keempat. Kita hanya akan membaca ayat 24 sampai 39. Dan saya akan bacakan beberapa ayat di awal, ayat 34 sampai 39 kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Inilah maknanya ya Raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali. Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan kepada orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar, sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah Raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Kau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung bersama-sama. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan itu, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk saudara sekalian. Terima kasih sekali lagi kalau Anda bersama kami pertama kalinya hari ini. Kita berada di dalam seri khotbah dari kitab Daniel, dan kita melihat hari ini saudara-saudara bagaimana Raja Nebukadnezar memiliki sebuah mimpi yang aneh. Tapi saya ingin memulai dengan satu cerita yang konon katanya saudara-saudara ada seorang yang mungkin Anda tahu namanya Muhammad Ali. Ketika dia sedang di puncak kejayaan, dia naik pesawat pergi ke satu tempat untuk bertanding tinju. Nah, pada waktu pesawat ini ada di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba ada turbulence yang cukup besar, maka kapten langsung bilang semua pakai fasten your seatbelt, sabuk di pesawat itu kepada passengers dan kru. Maka segera semua memasang kecuali Muhammad Ali. Dan seperti yang Anda tahu, flight attendant datang kepadanya dan berkata, "Sir, please fasten your seatbelt."
Muhammad Ali tidak pernah sinonimus dengan kerendahan hati, dia selalu sombong. Maka ketika disuruh pakai sabuk, saudara, dia bilang begini, Superman don't need no seatbelt. Ya, Superman tidak butuh sabuk. Lalu pramugarinya dengan cepat, saudara, flight attendant-nya bilang begini, Superman juga tidak perlu pesawat, gitu ya. Itu sebabnya mendingan lu pakai, kira-kira begitu. Nah, saudara, orang yang sukses seringkali sombong. Kesuksesan dan kesombongan biasanya itu terjadi bersamaan. Nah, ini yang terjadi pada Muhammad Ali dan ini yang terjadi pada Nebukadnezar yang hari ini kita lihat. Nah, saya akan mengajak Anda untuk melihat teks yang kita baca tadi di dalam 3 poin yang sederhana yang sebetulnya membentuk salib, saudara. Yang pertama adalah human becomes like God. Ketika manusia itu ingin menjadi Allah, maka saudara itu seperti sebuah kayu yang menunjuk ke atas dan semakin lama semakin tinggi. Mari kita lihat di dalam slide berikutnya. Ada ayat di sana, ayat 5 yang kita tidak baca di dalam bahasa Inggris. Kalau Anda bawa Alkitab Anda atau handphone suci Anda, silakan dibuka dalam bahasa Indonesia sehingga Anda bisa mengikutinya. I saw a dream that made me afraid. Jadi dia memiliki mimpi yang membuat dia itu khawatir. Dia tidak bisa tidur lagi, sama seperti yang sudah kita lihat beberapa minggu yang lalu. Dan mimpi ini sangat membingungkan memang. Karena dia melihat ada satu pohon yang sangat besar dan sampai ke langit, saudara. Dan di bawah pohon itu adalah semua orang dan semua hal yang ada di dunia ini. Dan bukan hanya itu, tiba-tiba ada suara dari surga yang mengatakan, robohkan, potong, tebang pohon tersebut. Tapi jangan tebang semuanya, tinggalkan the stump, ya, sisa dari pohon tersebut. Kemudian dia memanggil Daniel tentunya. Karena kita membaca di Daniel 1, Daniel itu diberikan bijaksana dari Tuhan, diberikan talenta untuk membaca mimpi. Dia adalah dream whisperer dari Yudea. Lalu Raja Nebukadnezar memanggil Daniel untuk menghadap dia. Dan seperti yang kita lihat, saudara, 2 minggu yang lalu, Daniel ini selalu tampil beda. Dia berani memberitahu raja berita buruk yang akan terjadi padanya, ya kan? Dia tidak memperhalus, dia tidak mengganti makna mimpi tersebut, dia menyatakan kebenaran, seluruh kebenaran, dan tidak ada yang lain kecuali kebenaran tersebut. The truth, the whole truth, and nothing but the truth. Dia tidak berkompromi. Dia bilang di ayat 24, Raja, ini loh arti mimpinya, pohon itu adalah kamu. Dan kau telah menjadi sombong, Raja, itu sebab engkau akan direndahkan oleh Tuhan. Engkau akan kehilangan kerajaanmu, engkau akan dihalau dari antara manusia dan engkau akan hidup seperti lembu, seperti binatang. Dan itu akan terjadi selama 7 masa. Sesudah 7 masa ini kemungkinan 1,5 tahun, ya, 1 masa, 1 season 3 bulan, ya dikali 7, itu kira-kira 1,5 sampai 2 tahun. Lalu di ayat 27 Daniel bilang begini, bertobatlah, tinggalkanlah dosamu dengan apa? Melakukan kebenaran, dengan tidak lagi menindas orang. Karena raja tersebut seringkali seperti itu, saudara. Dia kejam, dia menindas orang lain. Tapi apa yang terjadi? Nebukadnezar tidak peduli. Dia tidak peduli dengan apa yang Daniel sampaikan. Nah, saya ingin berhenti sampai di sana dan memberikan sedikit komentari. Saudara, sebetulnya kalau kita mau pikir baik-baik, Raja Nebukadnezar ini punya banyak alasan untuk menjadi sombong. Kadang-kadang saya ngelihat ya, ada orang sombong tapi dia tidak punya basis. Gitu aja sombong, baru segitu gitu ya. Tapi Nebukadnezar ini beda, saudara. Saya mau memberikan komparasi sedikit. Anda pernah tahu majalah Forbes itu punya daftar orang terkaya di dunia setiap tahun. Di dalam daftar yang terakhir tahun 2004, saudara, yang
tahta paling atas di dalam Forbes World's Billionaire List itu adalah seorang yang bernama Bernard Arnault. Sudah tahu kekayaannya berapa? 233 billion dollars, bukan million ya, billion. Nolnya berapa? Jangan tanya saya. Orang ini dan keluarganya mempunyai sebuah bisnis gurita yang bernama LVMH. Singkatannya Louis Vuitton Moet Hennessy. Dia yang memegang lisensi 75 luxury brands. Tiffany, Louis Vuitton, Dior, Fendi, Sephora dan segala macam. Yang tokonya ada di sekitar gereja kita ini ya. Saudara, saya suka bingung kalau ada orang baru datang di Melbourne nanya, ICC Melbourne itu di mana? Saya jelasin susah-susah di ujung Colin sama Russell. Oh, di mana ya Pak itu? Lalu saya selalu bilang gini, dekatnya Louis Vuitton. Oh ya udah saya tahu deh gitu. Langsung tahu saudara ya. Jadi itu paling gampang menjelaskan gereja kita di mana. Nah, setelah Bernard Arnault ada orang-orang yang namanya Anda sudah familiar. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. Masing-masing kekayaannya itu sekitar 170 sampai 195 billion dollars. Nah, saudara, kenapa saya cerita ini semua? Tujuannya apa? Karena saya ingin Anda membandingkan. Kalau dibandingkan dengan Bernard Arnault, Zuckerberg dan Elon Musk, Nebukadnezar ini jauh lebih kaya dan lebih berkuasa. Karena dia tidak hanya kaya secara finansial, Nebukadnezar ini juga adalah seorang yang sangat berkuasa secara politik, secara hukum, secara psikososial, semua saudara. Karena dia itu absolute monarch. Zuckerberg pernah dipanggil oleh US Senate saudara, mempertanggungjawabkan kenapa Facebook melakukan A, B, C, dan D. Ya kan? Nebukadnezar nggak pernah dipanggil oleh pemerintah manapun karena dia adalah single person, ya, satu orang yang paling berkuasa di seluruh dunia di zamannya. Dia tidak perlu accountable to anyone. Jadi siapa yang lebih berkuasa? Jelas Nebukadnezar, saudara. Dan untuk menunjukkan dia berkuasa, minggu lalu kita lihat dia membangun patung 27 meter. Lalu bilang kepada semua orang di Babel, kamu tidak nyembah patung ini, kamu akan dibakar di perapian yang menyala-nyala. Gak ada orang yang berani bilang dan bisa bilang begitu di dunia ini. Dan bukan hanya itu saudara, kalau Anda membaca Yesaya 13, di sana dicatat bahwa kerajaan Babel, itu kalau dimodernkan hari ini, itu mencakup Mesir sampai ke Iran, Syria sampai ke Saudi Arabia, semua itu saudara bagian dari Babel. Jadi modern Babylonian itu sekarang letaknya sekitar di Iran dan Irak gitu. Terlalu luas saudara. Dan bukan hanya itu, dia membangun the Hanging Gardens of Babylon. Dia membuat satu taman yang besar sekali dan itu adalah taman rumahnya. Sempat menjadi one of the 7 wonders of the ancient world. 7 keajaiban dunia kuno. Itu yang dia bangun, saudara. Dia mau bangun pagi, ya, lalu dia buat kopi, lalu dia lihat taman yang begitu luas sampai nggak kelihatan ujungnya, saudara. Itu taman belakangnya kayak gitu. Tapi dia menjadi sombong. Dia pikir dia hebat, lalu Tuhan bilang pada dia, engkau akan direndahkan. Kerajaanmu akan selesai. Tapi saudara, Tuhan memberikan waktu kepadanya 12 bulan. Di slide berikutnya Anda bisa lihat. At the end of 12 months. Berarti sudah 12 bulan berlalu sejak Daniel menginterpretasi mimpinya. Apakah dia bertobat? Apakah dia berubah? Enggak. So let me tell you this. Tuhan itu seringkali bermurah hati. Bahkan kepada raja yang kejam dan begitu jahat seperti Nebukadnezar. Lihat betapa sabar Tuhan. Dia memberikan mimpi, dia memberikan suara, dia mengirim hambanya yang bernama Daniel untuk mengingatkan dia. Saudara, kita seringkali juga demikian, kita merasa bahwa kita hebat. Oh, Tuhan mengirimkan kepada kita
orang-orang untuk mengingatkan kita. Saudara seiman di gereja untuk menegur kita dengan kasih. Kita bilang apa? Lu siapa? Kita tidak peduli dengan pesan dari Tuhan tersebut melalui orang-orang di sekitar kita. Nah, apa yang dilakukan Nebukadnezar, saudara? Dia naik ke atas balkoninya lalu melihat the hanging gardens of Babylon itu ya. Dia bilang begini, saudara. Is not this great Babylon which I have built by my mighty power as a royal residence and for the glory of my majesty. Jadi ingat ya, kalau kita seringkali ngomong saya, punya saya, milik saya, kehebatan saya. Pokoknya I, me, my, mine, myself gitu ya. Saya dan saya terus. Itu berarti Anda sudah terjangkiti penyakit arogansi. Nah, tapi saudara, melalui dua hal ini yang saya pakai kuning itu ya, yang saya highlight, by my mighty power and for the glory of my majesty, kita mendapatkan definisi tentang kesombongan. Apa itu kesombongan? Kesombongan adalah sebuah perilaku hati yang melihat hidup kita ini, lalu kita berkata, saya sudah mencapai ini dengan usaha saya, dengan kekuatan saya. Dan saya sudah melakukan ini untuk kemuliaan saya. By my power and for my glory. Itu saudara inti dari kesombongan. Nah tentu kita nggak seperti Nebukadnezar karena pencapaian kita dibanding dia itu seperti semut melawan gajah gitu ya. Tetapi di sisi lain kita sangat mirip dengan Nebukadnezar karena apa? Kita itu membangun identitas kita di atas kemampuan kita dan pencapaian kita. Saudara, jangan pikir kesombongan itu hanya menjangkiti orang yang kaya. No, kesombongan itu seperti penyakit, saudara, yang aneh sebetulnya. Kalau Anda sakit sesuatu, ya. Biasanya yang menderita, yang sakit, yaitu Anda sendiri, ya kan? Bukan orang lain. Kesombongan itu beda. Kesombongan adalah penyakit, tapi anehnya yang menderita bukan yang sakit, tetapi orang di sekitarnya yang menderita. Dan kesombongan menjangkiti semua orang, saudara. Orang yang kaya, tapi juga orang yang miskin. Kok bisa? Ya, orang yang kaya itu membanggakan kehebatannya dia bisa kaya. Orang yang miskin membanggakan bahwa dia bisa hidup sederhana, tidak korup seperti orang kaya itu. Tidak rakus, serakah seperti orang kaya, begitu kan? Jadi dia membanggakan kemampuannya untuk bisa hidup dengan kemiskinannya. Saudara, kemiskinan itu menjangkiti orang yang pandai dan orang yang bodoh. Orang pandai selalu bilang begini, saya tahu banyak hal karena saya belajar sampai pendidikan yang sangat tinggi. Tidak seperti orang-orang yang gak sekolah itu. Nah orang-orang yang gak sekolah, saudara bilang apa? Orang pandai itu pinternya cuma berteori, saya orang lapangan. Iya kan? Jadi semuanya sombong, saudara. Kesombongan menjangkiti orang yang bermoral dan tidak bermoral, orang yang beragama dan tidak beragama, orang yang Calvinis dan Arminian, Reform dan Presbyterian dan karismatik, semua tidak ada yang kebal dari kesombongan. Lihat apa yang dikatakan oleh Nebukadnezar, aku telah melakukannya oleh kekuatanku sendiri. Itu berarti saudara dia mengatakan tidak ada orang lain di seantero jagat raya ini yang bisa seperti saya. Nah kalau Anda membaca C.S. Lewis, Anda akan tahu dia menulis satu chapter di dalam Mere Christianity tentang kesombongan. Ada satu insight yang penting sekali, saudara, yang Anda harus ingat tentang kesombongan. Dia bilang begini, pride gets no pleasure out of having something, but only gets pleasure in having something more than the next person. Jadi gini ya, Anda sombong, saya sombong, bukan karena kita memiliki sesuatu, tapi karena kita memiliki sesuatu lebih dari orang lain. Itu inti kesombongan. Perbandingan. Jadi gini saudara, kita sombong bukan karena kita kaya, kita sombong karena kita lebih kaya, atau at least kita berpikir bahwa kita lebih kaya daripada orang lain. Saudara nangkep itu?
Kita sombong bukan karena kita pandai. Kita sombong karena kita berpikir bahwa kita lebih pandai daripada orang lain. Jadi kalau di dunia ini saudara, semua orang itu sama kaya, sama pandai, sama cantik, sama sukses. Gak ada orang sombong karena semuanya sama. Jadi pada waktu kita berpikir bahwa kita lebih daripada orang lain, dan pencapaian kita ini karena kehebatan kita sendiri, maka kita menjadi sombong. Itu yang dilakukan Nebukadnezar. Itu yang sering kita lakukan. Yang kedua, pada waktu dia berkata, I've done it for my glory. Kesombongan itu membuat kita melihat hidup kita dan berkata bahwa aku ini layak mendapatkan semua ini. Karena kerja kerasku, aku ini berhak menikmati luxury, berhak menikmati akses, berhak menerima hormat, berhak menerima pengakuan dari publik. Aku ini berhak, nggak seperti orang lain, gitu ya. Dan yang terakhir saudara, karena kesombongan kita itu selalu berkompetisi dengan kesombongan orang lain. Maka Anda sadar nggak? Orang yang paling nggak suka orang sombong, biasanya orang sombong. Saya ulangi lagi ya. Kalau Anda pernah bilang begini ya, aduh dia tuh sombong banget sih ya, saya kesel banget kalau sama dia, dengerin dia ngomong. Nah kalau Anda suka komplain kayak begitu, kemungkinan besar Anda juga orang sombong. Kenapa? Karena kesombongan diri Anda sedang berkompetisi dengan kesombongan orang tersebut. Jadi orang yang paling suka cari perhatian itu selalu tersinggung kalau ada orang lain yang juga suka cari perhatian di dekat dirinya. Benar saudara. Semakin Anda sombong, semakin Anda benci orang yang sombong. Karena kalau Anda rendah hati dan melihat orang yang sombong, Anda tidak akan membenci dia. Anda akan justru memiliki compassion, belas kasihan kepada dia dan menolong dia, bukan benci. Kesombongan membuat kita merasa bahwa kita itu memegang kendali hidup ini. Itu masalah besar Nebukadnezar. Bahwa dia berkuasa, tidak ada yang lebih berkuasa daripada dia, sehingga Daniel bilang bahwa dia harus berubah. Dia tidak peduli, karena yang mengontrol kerajaanku adalah aku. Yang mengontrol kuasaku, uangku adalah aku. Saudara, itu adalah hal yang kita juga sering lakukan bukan dalam hidup ini. Kita merasa bahwa kita itu memegang kendali atas hidup kita, atas tubuh kita. This is my body, I do what I want with my body. It's not your business, itu kan. Itu sebab saya mau pakai anting-anting kayak, saya mau cross dressing kayak, this is my body, none of your business. Saudara, itu orang sombong. Orang sombong mengatakan bahwa ini adalah duit gua. Jadi saya akan ngatur apa yang saya inginkan dengan uang saya sendiri. Ini adalah hidup saya. Saya mau bangun jam 11 pagi kek, mau gak bangun sampai besok kek, itu urusan saya bukan urusanmu. Jadi saudara, kita merasa bahwa kitalah yang memutuskan bahkan apa yang Alkitab katakan, mana yang kita mau taati. Jadi kita suka pilih-pilih kan baca Alkitab. Kita nggak suka sesuatu yang Tuhan katakan, kita bilang, oh itu mah nggak relevan udah, saya nggak mau ikut. Yang enak-enak, yang menguntungkan kita mau klaim janji Tuhan. Saudara, itu adalah orang yang sombong karena dia pikir dia bisa mengontrol bahkan apa yang Tuhan katakan tentang dirinya. Let me tell you this, ada banyak hal sebenarnya dalam hidup kita yang di luar kontrol kita. Dan semakin cepat Anda mengakui itu, semakin cepat Anda diselamatkan dari diri Anda sendiri. Saya berikan beberapa contoh. Anda tidak punya pilihan akan rasialisme Anda, race Anda. Ras Anda, itu tepatnya ya bahasa Indonesia. Ya kan Anda tidak bisa pilih. Anda lahir sebagai orang Indonesia. Anda lahir dengan ras tertentu. Anda tidak bisa memilih gender Anda. Anda tidak bisa memilih orang tua Anda. Pernah nggak Anda dengar anak yang bilang, kalau saja saya lahir di keluarga ini. Nggak bisa. I'm sorry, I'm your mother, I'm your father. That's it. Like it or not, saya adalah papamu gitu ya.
Anda tidak bisa memilih saudara-saudara kandungmu. Anda tidak bisa memilih pengalaman-pengalaman masa kecilmu. Anda tidak bisa memilih kapan dan di mana Anda lahir. Saudara, Anda pernah pikir nggak? Kenapa Anda lahir di abad 21 di Indonesia, hari ini bisa ada di Melbourne? Kalau Anda lahir misalnya di abad yang ke-6 di Eropa, pada waktu ada pandemi seperti COVID namun lebih dahsyat karena belum ada obatnya. Sekitar 100 juta orang mati saudara di Eropa, di Afrika dan di berbagai benua. Kalau Anda lahir di abad yang ke-6 pada waktu itu, Anda akan menderita luar biasa. Jadi saudara, Anda tidak memegang kendali apapun atas hidup Anda. Tapi kenapa kita merasa bahwa kita ini memegang kontrol hidup kita? Itu sebabnya Rasul Paulus di 1 Korintus 4 ayat 7 bilang begini. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia ya. Sebab siapa yang menganggap engkau begitu penting? Itu dulu. Siapa yang menganggap engkau lebih hebat daripada orang lain? Lebih kaya, lebih pandai, lebih cantik, lebih sukses dan seterusnya. Siapa? Kecuali diri Anda sendiri. Lalu Paulus meneruskan. Dan apa yang kau punya yang kau tidak terima? Semua yang kita miliki, kita terima dari surga, dari Tuhan, pemberi semua hal yang baik itu. Lalu Paulus meneruskan lagi. Dan jika engkau memang menerima, kenapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kenapa engkau merasa bahwa jelek-jelek begini, ini adalah usaha saya, kehebatan saya, pengalaman saya dan seterusnya? Why? Itu yang Paulus terheran-heran dengan jemaat Korintus. Itu sebabnya saudara kita perlu belajar untuk rendah hati. Masalahnya kita itu seringkali merasa orang yang rendah hati itu adalah orang yang rendah diri. Beda. Di bahasa Indonesia itu saya suka ada kata rendah hati dan rendah diri. Ya kan? Bahasa Inggris humble, low self esteem. Ini dua hal yang sangat berbeda saudara. Kalau Anda rendah hati tidak berarti Anda rendah diri. Tahu kan yang saya maksud? Orang yang suka bilang, aduh jangan saya lah ya, saya ini nggak pantas. Saya ini belum sepengalaman dia, sebelum sehebat dia. Saya ini orang yang sering kali gagal, saya ini orang yang aduh masih berantakan, nggak bisa jadi majelis, nggak bisa melakukan A dan B. Saudara, lalu kita berpikir, oh kamu ini rendah hati sekali ya. Itu bukan rendah hati saudara. Karena pada waktu orang mengatakan bahwa saya tidak bisa, saya tidak mampu dan seterusnya. Orang tersebut sedang masih berfokus pada dirinya sendiri. Jadi orang yang punya superiority complex itu berfokus pada dirinya sendiri, merasa diri lebih hebat dari orang lain. Orang yang punya inferiority complex itu juga berfokus pada dirinya sendiri, merasa diri lebih rendah dari orang lain. Tapi sebenarnya sama saudara, fokusnya adalah diri sendiri. Orang yang seperti ini sulit untuk dilayani karena dia bilang, no, saya tidak mau terima kebaikanmu. Saya akan berusaha sendiri, saya akan mencapai itu sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu sombong kan? Jadi seringkali saudara, kita itu berlindung di balik sikap-sikap yang kelihatannya itu membuat kita humble, tapi itu adalah false humility. Pada waktu Anda bilang, aku tidak layak untuk mendapatkan hal-hal yang baik dalam hidupku. Aku tidak layak untuk menikmati semua hal yang baik seperti keluarga, kesehatan, pekerjaan, gereja, dan seterusnya. Anda berarti tidak mau menerima bahwa sebetulnya Anda memang tidak layak, tetapi Tuhan telah memberikan itu kepadamu. Karena Anda ingin mencapai semua itu dengan usahamu. Jadi saudara, kesimpulannya apa sih bedanya kesombongan dengan kerendahan hati? Ini bedanya saudara. Kesombongan itu adalah sikap hati yang melihat hidup Anda. Lalu Anda berkata, akulah yang memungkinkan semua ini. I am the author of everything in my life.
Dan aku layak mendapatkan setiap hal dalam hidupku itu. Itu kesombongan. Tetapi kerendahan hati adalah sebuah sikap yang melihat hidup kita lalu kita berkata, semua hal dalam hidupku ini aku terima dari Tuhan meskipun aku tidak layak. Sudah lihat bedanya? Yang satu bilang, akulah yang menyebabkan semua ini terjadi dan aku layak mendapatkan semuanya. Yang satu bilang, semua yang aku miliki, yang aku alami, aku terima dari Tuhan meski aku tidak layak menerimanya. Itu bedanya. Anda yang mana, saudara? Kalau Anda sudah berumah tangga, suami istri, seringkali akar dari cekcok konflik rumah tangga itu adalah penyakit kesombongan yang sama. Merasa diri lebih tahu, lebih benar, lebih hebat daripada pasangannya. Itu sebab kita konflik. Dan kita merasa bahwa aku berhak mendapatkan apa yang kau tidak berikan. Itu sebabnya kita marah dengan pasangan kita. Kita marah dengan anak kita. Kita marah dengan orang tua kita. Tetapi kalau Anda orang yang humble, Anda akan berkata bahwa semua ini aku miliki, aku terima dari Tuhan. Aku tidak layak tapi aku terima. Karena kalau Tuhan memberi aku apa yang aku layak terima, aku sebetulnya layak dihukum. Aku sebetulnya layak untuk tidak mendapatkan apa-apa karena aku berdosa kepada Allah. Tapi karena Allah baik, aku mendapatkan apa yang aku tidak layak. Dan tidak mendapatkan apa yang aku layak terima. Nebukadnezar tidak mengerti ini. Dia dikasih waktu 12 bulan dan waktunya habis sekarang. Apa yang terjadi? Poin yang kedua, God humbles the proud. Jadi kalau tadi bentuk salib itu saudara dia seperti pohon yang naik ke atas kayu besar itu. Sekarang Allah merendahkan orang yang sombong, ada garis horizontal memotong kayu tersebut sehingga membentuk salib dan akhirnya dia jatuh. Mari kita membaca ayat yang ke-31 itu. While the words were still in the king's mouth, there's a voice from heaven. O King Nebuchadnezzar, to you it is spoken, the kingdom has departed from you. Waktu dia masih bragging di balkoninya itu, tiba-tiba apa yang Daniel nubuatkan itu terjadi langsung. Kerajaannya jatuh dan dia hidup seperti binatang. Saudara, apa artinya semua ini? Ada beberapa pelajaran yang penting yang Anda harus ingat, yang saya harus ingat, bahwa Tuhan itu selalu merendahkan orang yang sombong. Bukan hanya Nebukadnezar, tapi di seluruh Alkitab, Raja Uzia, Petrus, semua orang yang sombong Tuhan itu rendahkan, saudara. Dan dia masih akan tetap bekerja dengan pola yang sama hari ini untuk Anda dan untuk saya. Amsal 16 ayat 5 mengatakan bahwa semua orang yang sombong dalam hatinya adalah sebuah kekejian bagi Allah. Bukan hanya Allah benci orang yang sombong, tapi Allah itu secara aktif menentang orang yang sombong. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Ia tidak akan luput dari hukuman. Lalu 1 Petrus 5 ayat 5 mengatakan Allah menentang orang yang congkak. Jadi saudara, bukan hanya Allah itu memberikan sifatnya tidak suka, benci, tapi secara aktif dia melakukan sesuatu, yaitu menentang dan menjatuhkan orang yang sombong. Nebukadnezar kemudian menjadi gila. Dia berlaku seperti binatang. Dia makan rumput, dia seperti lembu ya, seperti sapi itu. Lalu tiba-tiba rambutnya tidak pernah disisir menjadi tebal, menjadi seperti bulu dan kukunya menjadi panjang dan seterusnya. Dia berpikir dalam pikirannya dia adalah seekor sapi. Zaman dulu nggak ada diagnosa memang, tapi hari ini saudara, di dalam ilmu pengetahuan sains medis modern, kalau dia didiagnosa hari ini, ada istilah diagnosa yang hari ini diberi nama dan saya harus cek ini di internet, saudara, clinical lycanthropy. Clinical lycanthropy ini adalah sebuah sindrom psikiatrik yang sangat jarang ditemukan. Sebuah delusi
dalam diri seseorang yang merasa bahwa dia sudah ditransformasi menjadi seekor binatang. Itu yang terjadi pada Nebukadnezar selama 7 masa, selama 1,5 tahun seperti yang diingatkan oleh Daniel. Maksudnya apa, saudara? Allah berkata kepada Nebukadnezar ini. Dan ini message yang penting yang kita harus tangkap. Karena engkau berkeputusan untuk menjadi lebih dari apa yang aku tetapkan bagimu, maka sekarang kau akan menjadi kurang dari apa yang aku telah tetapkan bagimu. Itu yang Tuhan ingin Nebukadnezar pelajari. Saudara, kalau Anda membaca ini, mendengarkan khotbah ini, lalu Anda pikirannya itu teringat Beauty and the Beast, ya. Anda tidak salah memang. Anda tidak delusional sebetulnya. Karena Beauty and the Beast itu kemungkinan besar dipengaruhi oleh Daniel 4, saudara. Anda tahu kan, ada seorang pangeran yang berubah menjadi binatang sampai dia belajar untuk bisa mengasihi tanpa egoisme itu ya. Dan ketika dia berubah menjadi binatang, semua karakternya itu seperti binatang, saudara. Demikian juga Nebukadnezar, karena kesombongannya dia menjadi subhuman dan hidup di tengah-tengah binatang. Apa yang terjadi, saudara? Hukuman ini sebenarnya menunjukkan Tuhan Allah itu kan menciptakan sebuah creation order of creation. Jadi ada Allah, ada manusia, lalu ada ciptaan, ya kan? Termasuk binatang. Jadi Allah, manusia, binatang. Manusia kalau dia tahu tempatnya, saudara, dia tidak kepingin menjadi Allah. Tetapi yang terjadi seringkali pada Nebukadnezar, pada Anda dan saya, kita berlaku seperti Allah. Maka hukumannya Allah menjadikan manusia lebih rendah daripada apa yang Allah tetapkan, menjadi seperti binatang. Saudara tahu apa beda Allah dengan Anda? What is the difference, the big difference, the main difference between God and you? Allah tidak pernah berpikir bahwa dia adalah Anda. Anda sering berpikir bahwa Anda adalah Allah. Itu perbedaan besarnya. Coba pikir baik-baik lagi. Perbedaan utama antara Allah dengan Anda adalah Allah nggak pernah berpikir dia adalah Anda. Tapi Anda seringkali berpikir bahwa Anda adalah Allah. Itu sebab Anda berlaku seperti dia. Dan Allah sedang menunjukkan kepada Nebukadnezar dan kepada kita hari ini. Kalau itu yang terjadi, kita akan berlaku seperti binatang. Saudara, kenapa cerita ini ada di Alkitab kita? Untuk memberitahu kita gini, saudara tahu, lihat binatang ya. Mau binatang yang paling intelek sekalipun, anjing misalnya. Anjing itu kelihatannya bisa bahagia berempati dengan kita, tapi dia hanya bisa berempati kalau circumstancesnya lagi benar gitu ya. Tapi kalau dia lapar, kalau dia merasa tidak aman, saudara, dia bisa jahat dan menggigit kita. Itu binatang, saudara. Binatang itu tidak bisa berempati dengan orang lain. Binatang selalu berpikir akan dirinya sendiri. Binatang itu selalu tidak pernah bisa menaruh diri mereka di dalam tempat orang lain. Binatang tidak bisa berduka cita dengan orang yang berduka cita, bersuka cita dengan orang bersuka cita, nggak bisa berempati, saudara. Karena yang dipikirkan selalu adalah diri mereka sendiri. Ada sebuah show di Las Vegas, saya lupa namanya Roy dan siapa itu ya, yang bermain-main dengan singa, saudara. Anak singa yang dari bayi sampai gede itu setiap malam show di Las Vegas. Setelah bertahun-tahun. Si Roy, saya lupa nama belakangnya itu ya. Satu malam dalam show Las Vegas itu yang ditonton oleh ratusan ribuan orang setiap malam. Sudah tahu apa yang terjadi? Singa itu berkeputusan malam itu untuk mencabik-cabik pelatihnya yang sudah puluhan tahun membesarkan dia. Saudara, itulah binatang. Memikirkan dirinya sendiri. Waktu dia merasa kesel, dia tidak peduli orang lain. Saudara, Allah memberitahu kita begini, kalau engkau mau jadi seperti Allah,
Kalau engkau kemudian merasa diri lebih hebat dari orang lain, tidak peduli dengan orang lain, engkau berlaku seperti binatang yang tidak pernah tahu perasaan orang lain dan selalu memikirkan diri sendiri. That's the message of Daniel 4. Dan Tuhan akan memotong pohon itu, tetapi tidak akan sampai menghabiskan sampai ke akarnya. Saudara, inilah kasih Allah yang tidak berkesudahan. Kepada orang yang paling jahat sekalipun, Allah masih menunjukkan belas kasihnya. Kenapa saudara? Karena poin yang ketiga dan terakhir, God becomes human. Cara Allah mengatasi masalah kesombongan kita bukan dengan membumi hanguskan kita, bukan dengan membunuh kita, tetapi dengan Dia sendiri datang ke dunia. Jadi gambar salib itu menjadi lengkap. Saudara. Kalau manusia itu berusaha menjadi Allah, lalu Allah itu merendahkan manusia yang sombong, maka sekarang dari atas itu Allah turun menjadi manusia. Inilah bagaimana Injil membentuk kerendahan hati kita. Saudara, saya selalu berharap dan berdoa dan berusaha setiap minggu dari mimbar ini, pesan firman Tuhan yang Anda dengar bukan pesan moral. Kalau Anda hanya dengar khotbah di gereja ini, lalu Anda pulang hari ini bilang, oke, saya tahu, pokoknya jangan jadi orang sombong, titik. Pokoknya saya harus jadi orang rendah hati. Kalau cuman itu saudara, Anda nggak perlu ke gereja. Kenapa? Karena Anda bisa datang ke wihara, Anda bisa datang ke masjid, Anda bisa datang ke klub ethics, Anda bisa dengerin opera, Anda bisa dengerin semua filsuf dunia yang paling sekuler itu, dan Anda akan dapat message yang sama, ya kan? Nggak perlu ke gereja kalau cuman itu. Kalau Anda itu ke masjid, Anda bisa mendengar kalimat ini, dan saya mengutip ini dari seorang ustadz, saudara. Tidak ada yang perlu kita banggakan di dunia ini, semua hanya titipan. Kita lahir tidak bawa apa-apa dan mati pun tidak membawa apa-apa. Sama kan kalau cuma itu di gereja yang kita dengar? Betul nggak? Betul pasti ya. Kalau kita ke pertemuan sekuler, dan saya mengutip ini dari seorang pembicara sekuler, saudara. Dia bilang begini, kita harus rendah hati dan menyadari bahwa hal-hal yang kita belum ketahui di jagat raya ini jauh lebih besar daripada hal yang kita ketahui. Bahkan yang paling besar adalah kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Jadi jangan sombong. Nah, jadi kalau message di gereja, intinya cuman jangan sombong, rendah hati loh ya. Cuman itu. Saudara nggak usah ke gereja. Tanda Anda mendengarkan gospel-centered sermon adalah ada keunikan dari message itu yang Anda tidak bisa dengar di luar gereja Yesus Kristus. Yaitu ini, salib saudara. Injil itu adalah tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Allah berkomitmen untuk menghidupi pola yang sama. Allah itu merendahkan dirinya. Jadi kalau Nebukadnezar tidak punya apa-apa menjadi hebat, Allah kebalik saudara, Dia pemilik seantero jagat raya ini kemudian datang menjadi manusia. Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan apa? Mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia, dan dalam kondisi sebagai manusia itu taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bahkan Anda tahu ketika Anda membaca keempat kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Anda akan ketemu bahwa saudara-saudara Yesus pikir Yesus sudah gila. Ya kan? Dan seperti Nebukadnezar, Yesus sebetulnya hidup seperti seekor binatang. Yaitu apa? Anak domba. Dialah anak domba Allah yang mati untuk dosa dunia. Apa yang terjadi kemudian? Allah membangkitkan dia dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di hadapannya bertekuk lutut dan setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Saudara, karena itulah, karena salib itulah, karena kebangkitan itulah, saudara, maka kita orang yang sombong pun mendapatkan belas kasihan dan kita bisa dinaikkan kembali seperti Nebukadnezar. Saudara, Yesaya 52 mencatat seperti ini.
Saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Saudara, waktu saya baca ini saya sangat tergerak, saudara. Karena saya tidak pernah memperhatikan ayat ini dari perspektif Injil sebelumnya. Saudara, maksudnya begini. Dalam kesombongan kita itu berusaha menjadi lebih dari manusia, lalu kita kepingin jadi Allah. Betul kan? Tapi di dalam kerendahan hatinya, saudara, Yesus itu menjadi lebih kecil, lebih sederhana dari siapa dia sebetulnya dan menjadi sama dengan manusia. Bahkan menurut Yesaya, dia itu tidak lagi terlihat rupanya, bukan seperti anak manusia lagi. Ketika dia ditusuk lambungnya, ketika mukanya itu penuh dengan darah, dengan duri yang ada di kepalanya. Ketika tangan dan kakinya itu dipaku di atas salib, bentuknya sudah tidak lagi seperti manusia. Saudara, dalam kesombongan kita berusaha menjadi lebih dari manusia, bertingkah laku seperti Allah. Dalam kerendahan hatinya, Yesus harus menjadi kurang dari dirinya dan menjadi sama dengan manusia, bahkan begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Kenapa? Kenapa dia melakukan semua itu? Supaya Anda dan saya bisa menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Supaya Anda dan saya tidak pernah lagi mengatakan saya sombong sih gak apa-apa karena saya layak. No. Kalau Yesus yang berhak untuk sombong, karena dia adalah pemilik santero jagat raya ini, merendahkan dirinya. Mati di kayu salib bagi saya tidak lagi punya alasan untuk membanggakan diri. Itu sebabnya Anda perlu punya hati yang bukan hanya direkalibrasi oleh Injil, tapi ditransplantasi oleh Injil, diganti sepenuhnya oleh Injil. Setelah akhir cerita ini yang luar biasa dalam beberapa menit terakhir ini, ketika Allah merendahkan si Nebukadnezar, yang luar biasa di cerita ini, Nebukadnezar tidak marah, saudara, dia menjadi binatang. Tapi dia justru bahagia. Loh, kok bisa? Ketika akal budinya kembali, saudara, dia malah bahagia. Dia memuji Allah, dia berdoa kepada Allah, lalu dia berkata bahwa aku sadar untuk pertama kalinya bahwa ada kanker rohani dalam jiwaku, yaitu kesombongan. Lalu dia bilang begini, saudara, di slide terakhir, semua jalan Tuhan itu adalah adil dan benar. Lalu dia bilang begini, and those who walk in pride is able to humble. Saudara, kalau Anda lihat batu nisan ya, saya sih pikir ini adalah kalimat yang pasti cocok banget untuk batu nisannya Nebukadnezar. Allah itu bagi orang yang berjalan di dalam kesombongan, Allah itu mampu merendahkan dia. Saudara, hari ini Anda di mana? Kalau Anda merasa diri hebat, Anda lupa Tuhan, mari kita kembali kepadanya. Karena segala sesuatu yang Anda miliki hanyalah Anda terima dari Tuhan. Dia berkuasa memberikan dan dia berkuasa untuk mengambil kembali dari Anda. Semua kemuliaan itu adalah milik dia. Terpujilah namanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.